Hadirin muliakan, kalau kita ini mengikuti kehidupan petani, maka dapat pengalaman pertanian. Allah akan tampakkan manfaat-manfaat pertanian, sehingga tambah hari kita ini tambah senang dan tambah yakin dengan pertanian. Kalau seseorang itu sibuk di dalam perdagangan, begitu juga, maka dia akan dapat pengalaman-pengalaman perdagangan. Allah SWT akan tampakkan kepada dia manfaat-manfaat perdagangan, sehingga tambah hari tambah suweneng dengan dagang, tambah yakin dengan perdagangan, sehingga pikirannya kalau saya dagang maka saya akan bahagia, akan sukses. Tapi kalau saya tidak dagang, hancurlah saya. Begitu juga orang yang sibuk dalam politik cari jabatan, maka nanti dia akan dapat pengalaman-pengalaman kelezatan jabatan, sehingga tambah hari tambah senang dengan jabatan. Kalau saya tidak jadi bupati, hancur saya. Memulaikan Allah Ta'ala. Nah, kalau orang itu sibuk di dalam agama, di dalam jalannya Rasulullah SAW, maka nanti Allah akan tampakkan barokah-barokahnya agama itu. Allah akan berikan pada dia kelezatan amalan agama, sehingga tambah hari tambah senang kepada agama, tambah yakin kepada agama, tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah SAW, tambah sayang kepada umatnya. Jadi orang itu keyakinannya itu Allah jadikan itu sesuai dengan kesibukannya. Keyakinannya Allah sesuaikan dengan kesibukannya. Sudah tertibnya Allah ya begitu itu. Mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu sibuk, sampai ini urusan agama ya, nanti sibuk di pondok gitu, itu nanti ya Allah tampakkan manfaatnya pondok, sehingga tambah senang, tambah yakin dengan pondok itu. Kalau orang itu sibuknya dengan zikir, juga begitu juga, Allah tampakkan manfaat-manfaat zikir, sehingga senangannya zikir itu. Begitu juga kalau orang itu sibuknya dakwah, siang malam Allah tampakkan manfaatnya dakwah, kelezatannya dakwah, sehingga tambah hari tambah senang, tambah yakin dengan dakwah itu. Nah, kalau orang itu sibuk dengan seluruh amalan Rasulullah, ya dakwahnya, ya ngajinya, ya zikirnya, ya akhlaknya, maka nanti dia dapat pengalaman lengkap. Ibaratnya orang makan itu komplit, bumbunya itu komplit. Itu sudah sunnatullah, tertib Allah di muka bumi itu begitu itu. Maka kita ini duduk di sini ini adalah usaha bagaimana kita ini sibuk dalam agama, sibuk di dalam kerjanya Rasulullah SAW. Maka dengan itulah nanti Allah akan tampakkan, nggak tahu apa gitu. Nah, setiap orang itu beda-beda, barokahnya agama itu Allah akan tampakkan, sehingga tambah senang dengan agama, tambah cinta pada agama, yakinnya kepada Allah tambah kuat. Tandanya apa? Yakinnya kepada Allah tambah kuat itu bagaimana tandanya? Tandanya itu tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah rindu dengan akhirat. Kalau orang itu kondisi hatinya itu mati itu senang, itu tandanya itu hati itu sudah sehat betul. Tapi kalau orang itu kira-kira kok, ini kamu bayangkan bagaimana kalau malaikat Israel nanti habis bayan subuh ini datang, kok kita ini hatinya masih keberatan, berarti hati kita belum sehat, itu masih sakit. Walaupun baru keluar 4 bulan, ini masih sakit, itu perlu keluar lagi, belum sembuh. Ya berarti kita ini penyakitan semua gitu, Pak. Loh, pakai roh mulai biyen ya. Kita ini penyakitan tapi tidak terasa karena sudah stroke. Orang stroke itu dijiwit nggak terasa, dipendung nggak terasa. Orang sudah saking nemennya itu ya. Perasaannya juga sudah hampir jadi wali, ternyata itu sebetulnya masih penyakitan. Contohnya orang sehat itu ya kayak para sahabat itu semua kan ya. Dia habis sholat doa, ya Allah saya ingin mati syahid, ya Allah berikanlah aku mati syahid, ya Allah.
Itu doanya itu tiap hari begitu, bukan minta panjang umur, minta mati syahid. Sayyidina Umar ketika haji terakhir sebenarnya kan melihat orang Islam itu banyak, penuh Arafah, penuh Mekah, penuh Mina, penuh. Maka beliau itu menangis, ya Allah, ini rakyat saya itu sudah begitu banyak, ya Allah, ambillah nyawa saya ini sebelum saya itu jadi tua, jadi lemah, sehingga nanti saya tidak mampu untuk ngurus rakyat ini, sehingga saya mati dalam keadaan tidak menunaikan kewajiban. Sudah lama, matikan sekarang saja ya Allah. Kan aneh kan, ini mana penguasa paling besar seluruh dunia, melihat rakyatnya begitu banyak, negaranya begitu besar, malah pengen mati, khawatir nanti kalau terlalu tua nanti nggak bisa ngurus. Ini orang yang hatinya sehat tuh begitu. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu kan, ketika beliau mau dibunuh oleh penjahat-penjahat itu, maka beliau ini duduk membaca Quran itu, ngeliap, ngantuk sebentar, tiba-tiba mimpi jumpa Rasulullah. Sayyidina Utsman itu, waktu itu Sayyidina Utsman sedang puasa, maka Rasulullah itu bilang, Utsman, bukan Utsman Sarwol ini, Sayyidina Utsman, kamu ingin saya doakan supaya Allah jaga kamu sehingga musuh-musuh kamu dihancurkan oleh Allah, apa kamu ingin berbuka puasa bersama saya di surga? Katanya Rasulullah itu begitu dalam mimpi itu. Maka Sayyidina Utsman itu bilang, ya Rasulullah, saya ingin berbuka dengan Tuhan saja. Maka pas menjelang maghrib itu beliau wafat. Itu loh kondisi hati para sahabat itu kayak begitu itu. Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kan, ketika Rasulullah itu sakit, maka beliau itu sedih, nangis. Kemudian dibisiki sama Rasulullah, tiba-tiba malah tertawa. Setelah Rasulullah wafat, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kamu itu kok tahu-tahu tertawa tuh, bagaimana tuh ceritanya itu? Saya itu dibisiki sama Rasulullah, saya itu akan mati dalam sakit saya ini, apa saya nangis. Kemudian Rasulullah bilang, keluarga saya yang pertama kali akan nyusul saya kamu, maka saya tertawa. Di sahabat itu kalau dikasih tahu kamu akan segera mati, itu malah seneng dan ketemu Rasulullah gitu. Bagaimana sebenarnya? Kita sudah begitu tuh belum? Hampir sebenarnya. Pokoknya kalau belum begitu itu belum benar. Nah, ini masalahnya ini. Bukan iya atau tidak. Pokoknya kalau belum begitu itu nggak benar. Katanya mudzakkar 6 sifat itu belum, ternyata itu. Ada sahabat dikirim untuk keluar, namanya amirnya namanya Unes. Siapa namanya? Unes. Dan jamaah ini sukses. Pokoknya sukses. Tugasnya nggak usah saya ceritakan. Pokoknya sukses jamaah ini. Setelah pulang, Nabi dapat laporan, senang. Nabi nggak dipanggil Unes ini. Unes ini dipanggil. Dipanggil oleh Rasulullah itu dikasih tongkat. Unes ini dikasih tongkat. Makanya dibawa aja, tongkatnya kemana-mana dibawa. Akhirnya ditanya sama temannya, Unes, itu tongkat apa itu? Ini dari Rasulullah. Ya Rasulullah memberikan kamu tongkat itu untuk apa? Gak ngerti saya. Ya kamu tanyakan toh. Maka Unes pergi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau memberi tongkat ini untuk apa ini? Ini sebagai tanda nanti di padang mahsyar, kalau saya mencari kamu tuh mudah. Karena di padang mahsyar tuh jarang orang yang pakai tongkat. Nah, kamu pakai tongkat nanti biar nyarinya mudah. Oh gitu. Maka dibawa aja. Ketika mau mati dimasukkan ke bajunya. Pesen, nanti kalau saya mati masukkan ke kafan saya ini ya. Nanti biar Rasulullah mencari saya mudah. Ini sahabat malaikat. Ya supaya kita ini nanti di padang mahsyar itu dicari Rasulullah itu mudah. Gimana caranya? Kita nggak dikasih tongkat sama Rasulullah, gimana nanti? Kalau hilang bagaimana nanti? Nah ini semua malaikat. Caranya adalah kita berpegang dengan sunnah. Insyaallah malaikat.
Karena orang itu kalau berpegang dengan sunnah, dengan kecintaan yang benar pada Rasulullah, nanti Rasulullah nggak usah nyari, kita akan didekatkan oleh Allah dengan Rasulullah. Insyaallah, malaikat banyak baca selawat. Nah, banyak baca selawat. Orang yang paling banyak baca selawat nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan juga malaikat Allah Ta'ala dijaga wudhu. Rasulullah itu mencari umatnya itu, diantaranya itu karena Rasulullah melihat ada bekas-bekas wudhu, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Kalau wudhu yang sempurna, insyaallah malaikat. Satu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya para sahabat ini coba kamu renungi. Ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar kalau saya ingin mencari Tuhan kemana, katanya. Sayyidah Aisyah itu tanyanya begitu. Kalau istri kita tanya pada kita kemana, gimana kira-kira? Neng terangkil apa neng nusupan apa neng diyun, nanti nggih. Tapi ini Siti Aisyah itu tanya tidak begitu. Nanti di padang mahsyar kalau saya ingin menemui Tuhan di mana? Oh, saya itu di padang mahsyar tidak akan lepas dari 3 tempat. Kamu cari saya di Telaga Kautsar. Kalau nggak ada, nanti kamu cari di mizannya, tempat timbangan amal. Kalau nggak ada, kamu lihat di Sirat. Saya mesti di situ itu. Nanti ketemu kamu. Masya Allah. Semoga kita ketemu juga. Insya Allah malaikat. Ini cerita akhirat ceritanya. Allah. Ada orang-orang yang mau minum Telaga Kautsar di Bukhari, tapi oleh malaikat itu dihalau. Pergi, jangan minum. Karena Rasulullah bilang, ini umatku juga nggak boleh minum, gimana tuh? Ya Rasulullah, itu umatmu tapi ghayyaru wa badalu, mereka sudah berubah, nggak ikut sunnahmu lagi, nggak boleh minum. Oh ya wes, suhkon, wes, kon kulit ngombe dhewe nang kono ning tranggil kono, gak Sanatul Kautsar. Goceki sunnah nih Bang, insyaallah nggih. Insyaallah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita ini mau ke akhirat dan tidak ada jalan untuk keselamatan di akhirat itu selain jalannya Rasulullah SAW. Nah, supaya kita ini bisa berjalan di jalannya Rasulullah itu bagaimana? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Jalannya Rasulullah itu pertama kali kita ini harus ambil keputusan dakwah jalan hidup kita. Insyaallah malaikat. Karena jalannya Rasulullah itu dakwah. Kalau kita ini tidak dakwah berarti kita ini tidak ikut jalannya Rasulullah. Nah, kalau nggak ikut jalannya Rasulullah bagaimana mau ketemu Rasulullah itu bagaimana? Jalannya nggak sama. Rasulullah ke Timur, kita ke Terangkil, gimana bisa ketemu? Maka dakwah ini bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Qul hadhihi sabili. Jadikan dakwah itu jalan hidup kita. Insyaallah malaikat. Jalan hidup kita ini bagaimana maksudnya? Selagi masih hidup, masih dakwah, itu namanya jalan hidup. Kamu di rumah itu masih hidup atau tidak toh? Oh masih. Ya kamu dakwah di rumah. Nanti kalau ketemu anaknya, ketemu istrinya, dakwah. Kita di dunia kumpul ini, nanti di akhirat bisa kumpul apa tidak ya? Kita ini hidup sudah 50 tahun, dilihat oleh Allah siang dan malam. Allah ridho dan kita apa enggak ya? Nah gitu. Insyaallah malaikat. Di sawah dakwah, di ladang dakwah, di pabrik dakwah, di masjid dakwah, di mana saja dakwah. Itu namanya dakwah jalan hidup. Qul hadhihi sabili, jalan hidup sampai sakaratul maut. Sakaratul maut itu masih hidup apa enggak? Masih toh? Maka kayak masih harus dakwah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ini akhir ayat. Nabi Ya'qub ketika mau meninggal sakaratul maut, kumpulkan anak-anaknya. Nah,
nanti kalau saya sudah mati yang kamu sembah siapa? Bukannya kamu makan apa? Nah, nanti kalau saya sudah mati yang kamu makan apa? Maka itu sawah terangkil untuk kamu ya, lo rumah untuk adiknya, rumah itu ini adalah untuk ragil, yang ini untuk barep. Nabi Yakub tidak tanya apa yang akan dimakan anaknya, karena orang itu selagi masih hidup nanti kalau lapar cari makan sendiri, nggak usah dipikir teman-teman itu, dipikir dikit aja. Selagi masih hidup luwe kok golek mangan dhewe, nggak usah dipikirin teman-teman. Yang dipikirkan, hei anakku, kalau nanti saya mati yang kamu sembah siapa? Yang aku sembah ayahku adalah yang Tuhan yang kau sembah, yang disembah oleh mbah-mbah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub alaihi wassalatu wassalam, Tuhan yang satu. Insyaallah nanti kita rencanakan kalau kita mati begitu insyaallah ya. Pelajaran mati nanti kumpulkan anaknya ya, kita geledak begitu, anaknya kumpulkan, ada apa Pak ini mau belajaran mati, nanti kalau saya mati kamu masih terus dakwah apa enggak? Nah, oh insya Allah Pak, begitu Bapak mati saya akan keluar 4 bulan semua. Betul? Hari ini saya mau mati, ayo keluar semua. Insya Allah malaikat. Ya itu mati benar malaikat. Itu mesti akan kita jalani, kita harus punya rencana itu. Kita punya rencana mau mantu, mau nyunat nih, mau bangun rumah, mau beli ini, mau beli itu, bangun ini. Tapi rencana mau mati itu kok nggak ada, itu bagaimana? Maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah penakluk Persia yang akhirnya mengislamkan orang Persia itu. Persia itu ya Iran sekitarnya itu. Beliau ini punya kotak malaikat. Kotaknya isinya baju yang sudah kumal begitu. Kotaknya Sa'ad itu bajunya sudah kumal gitu, ada di situ. Maka ditanya oleh orang ini, apa ini baju kumal disimpan? Ini dulu baju yang saya gunakan untuk jihad di Badar bersama Rasulullah. Maka saya wasiat pada keluargaku, nanti kalau saya mati supaya saya dikafani di baju saya ini biar jadi saksi. Maulana Zakaria rahimahullah, Maulana Zakaria yang nulis buku taklim kan, itu punya tanah itu santu gitu. Tanah apa itu? Setiap beliau keluar itu debu-debu yang ada di kakinya itu beliau kumpulkan jadi tanah. Ini. Terus beliau pesan wasiat, nanti kalau saya mati sewaktu-waktu, tanah ini kamu masukkan di air yang untuk memandikan saya, biar nggak kena api neraka nanti. Itu Maulana Zakaria rahimahullah. Allah, inilah pikiran orang-orang yang mau ke akhirat. Kalau kita ini mau ke akhirat atau tidak semuanya? Hah? Enggak, kita ini akan di dunia selama-lamanya. Insyaallah malaikat. Loh, mau ngantuk insyaallah orang ngerti alang ujure. Jadi malaikat kalau kita ini mau ikut Rasul, syaratnya itu dakwahnya harus hidup betul dalam hati kita. Setelah itu taklim. Nah, taklim itu. Karena kalau kita ini tidak taklim, berarti nggak dapat nasihat Rasulullah, nggak dapat nasihat para sahabat. Nah, akhirnya kita ini ucul kayak ini, wedus ucul, wedus ini ucul akhirnya hilang, ngebyong tandurane wong, gitu. Mungkin uga terus laku-laku tuabrak motor, plindes sepur, gitu. Nyapa? Mergo cencange ilang, dadunge ilang. Lah dadunge wong urip niku taklim niku. Nek gak gelem taklim, dadunge ilang. Insyaallah malaikat. Taklim ini penting ini. Kita ini punya pimpinan Rasulullah, nggak pernah baca ceritanya, harus gimana? Kita oleh Allah dikasih contoh generasi yang diridhoi Allah, para sahabat
nggak pernah baca ceritanya gimana? Akhirnya ucul. Kita ini dikasih panutan orang-orang soleh, para ulama-ulama. Karena ini buku taklim itu sudah komplit, man. Quran ada, hadis Nabi ada, cerita sahabat ada, cerita wali-wali ada. Ini sudah komplit. Harus ada ini semuanya ini. Quran itu harus kamu baca. Ini kitabullah, surat Allah kepada kamu. Kirimi surat sama Allah gak dibaca itu gimana? Hadis harus ada karena ini nasihat Rasulullah. Kisah sahabat harus ada karena mereka ini orang yang telah mengamalkan agama sempurna. Cerita orang-orang setelahnya, cerita para wali, cerita orang-orang soleh harus ada supaya kita ada semangat. Ternyata orang itu walaupun gak ketemu Rasulullah itu ya bisa tuh jadi baik itu ternyata itu. Nah, gitu. Nah, itu dalam buku taklim ditulis Maulana Zakaria itu sudah komplit. Kita baca tiap hari paling sedikit setengah jam, insyaallah. Itu penting malaikat. Semua yang ada dalam kitab taklim itu mutiara-mutiara. Hadisnya yang sahih, hadisnya yang dhaif, semua itu adalah mutiara. Kalau hadis dhaif itu bukan berarti tidak diterima begitu malaikat. Tidak. Itu dalam kitab-kitab besar, Kutubus Sittah itu juga banyak hadis dhaif dan diterima oleh para ulama. Hadis dhaif tidak, orang punya kepahaman hadis dhaif tidak boleh diterima, itu orang keliru. Itu ngendasi para ulama namanya. Ngendasi ngerti mboten mana nih? Wong keminter, wong keminter orang Jawa. Dalam Bukhari saja ada beberapa hadis yang sebagian ulama mengatakan dhaif dan diterima oleh para ulama. Begitu juga dalam Muslim. Hadisnya sudah sahih, kadang-kadang pemahamannya tidak sahih. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan nabi kita ini nabi terakhir, enggak ada nabi lagi. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin umatnya akan ada terus yang meneruskan perjuangan beliau. Qurannya kekal terus sampai kiamat. Hadis juga akan kekal sampai kiamat. Yang kekal bukan hanya hadisnya saja. Allah menjamin yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yumfuna anhu takhrifal jahilin wa intihalal mubtilin ila akhir hadis. Jadi Allah itu akan senantiasa membangkitkan orang yang meluruskan pemahaman mengenai agama. Itu ada terus. Quran enggak rubah, hadis enggak rubah, tapi pemahamannya itu kadang-kadang nyeleweng. Maka itu ada jamaah Saudi dulu datang ke sini. Dia melihat di Masjid Timur itu kan ada kuburannya. Dia bilang, masjid kok ada kuburannya? Ya kenapa? Ini enggak boleh, ada hadisnya. Ini sahih hadisnya. Hadisnya sahih, saya bilang itu. Tapi pemahamannya keliru. Keliru bagaimana? Kamu lebih paham hadis apa sahabat yang lebih paham? Ya sahabat. Lah kok kuburannya Nabi Abu Bakar Umar kok di masjid? Apa yang ngerti hadis kamu tok, sahabat nggak ngerti hadis? Diam aja. Ya kamu itu hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak sahih. Jadi terus bagaimana? Ya sunnahnya kuburan itu dekat masjid. Sunnahnya iya, sunnahnya dekat masjid. Seperti para sahabat itu. Nah inilah ini apa yang dipahami sahabat itu harus lebih kita dahulukan daripada apa yang dipahami siapa saja. Karena dia ini murid pertamanya Nabi lah malaikat. Mesti lebih paham toh. Ada orang itu kalau Ramadan itu mesti rame. Tarawih 11 apa tarawih 20 itu mesti gue kira. Hadisnya sahih ini 11. Jadi kalau Sayyidina Umar 20, jangan bilang begitu. Kamu tuh pinter kamu apa pinter Umar tuh jadi. Orang ajar kamu itu. Sayyidina Umar itu loh dengan seluruh sahabat semuanya itu tarawih 20. Sekarang apa enggak ada sahabat yang ngerti hadis, yang ngerti kamu gitu? Ayo jawab. Itu ijma itu seluruh sahabat semua. Akhirnya diikuti oleh para imam.
imam madzhab 4 semua 20. Nah terus kamu itu 11 katanya hadis, itu berarti sama aja kamu bilang orang-orang dulu nggak ada yang ngerti hadis, yang ngerti kamu sendiri. Oh, itu namanya hadis yang sahih, otaknya nggak sahih. Yaitu ini khilafiyat masa dibicarakan dalam dakwah. Ini bukan khilafiyat sebetulnya itu, tapi karena orang sekarang itu nggak mau ngaji jadinya khilafiyat. Bukan khilafiyat ini ya, sebetulnya sudah ijma kuat. Ijma itu sudah mufakat semua ulama. Terus teko-teko ngomong saenake dhewe piye kaya ngono kuwi. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan umat ini semuanya. Ada terus orang yang memperjuangkan agama. Saya kira dulu itu sebelum ada usaha-usaha dakwah itu semuanya, yang bisa mengislamkan orang itu saya kira Wali Songo tok. Sahabat terus Wali Songo, yang lain-lain nggak bisa. Tapi setelah ada dakwah ini ternyata anak-anak kecil bisa mengislamkan orang. Kemarin beberapa tahun yang lalu di Bromo itu jamaah mengislamkan banyak orang. Ternyata janji Allah, bila kamu tolong agama Allah akan menolong kamu, itu bukan hanya untuk sahabat saja, bukan untuk orang dulu saja, bukan untuk Wali Songo saja. Kita pun sekarang kalau mau berbuat seperti perbuatan mereka, janji Allah akan datang juga, insyaallah. Malaikat ini bayan subuh, ini bayan khilafiyat nih ya, ben lurus pikirannya ini. Ojo sampai wong dakwah niku pikirannya niku gak lurus. Nah niku ambri lurus kuwi taklim. Kalau taklim kalau malah jaga dikenal nih karo sahabat, kenal nih karo para ulama. Penting. Jadi agama itu harus ikut orang-orang yang paham tuh. Insyaallah malaikat. Imam Bukhari itu orang yang pakarnya hadis pak nomor 1 seluruh dunia itu. Tapi beliau ini nggak berani kasih fatwa ini halal haram, nggak berani. Itu bagiannya Imam Syafi'i, bukan bagian saya. Saya itu bagian nyatet, saya ini bagian ngeriwayatkan saja. Ini yang menyimpulkan Imam Syafi'i sana, Imam Abu Hanifah sana. Nah, sekarang itu tahu hadis 5 gitu aja sudah fatwa anjing halal. Loh, dilungkas apa nah yang syarat halal nih? Ya. Baikun halal sesuai. Nah ini semuanya kan kita ini harus mengikuti orang-orang dulu dalam agama. Kalau dunia semuanya kan mobil mana itu yang paling baik, yang paling baru, ya nggak semuanya kan. Kalau agama yang paling baik, yang paling kuno. Karena agama itu seperti air mengalir itu, yang masih dekat sumber itu masih bersih.